warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Asmita dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya tentang diksi atau pilihan kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah untuk dimengerti, dipahami, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita melangkah lebih jauh materi tentang diksi, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih itu diksi. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata. Istilah ini bukan saja digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan suatu peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa atau ungkapan-ungkapan dan lain sebagainya. Contohnya yaitu, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari diksi. Yang pertama, makna, konotasi, dan denotasi. Yang kedua, antonim dan sinonim. Yang ketiga, homonim. Dan yang keempat, kata umum dan kata khusus. Yang pertama yaitu makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kultural atau emosional yang bersifat subjektif dan melekat pada suatu kata atau frasa. Makna konotasi dapat berbentuk positif dan berbentuk negatif. Contoh dari kata konotasi bentuk positif yaitu lubuk hati, yang berarti perasaan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu contoh makna konotasi yang bersifat negatif dalam bahasa Indonesia yaitu kambing hitam, yang berarti orang yang disalahkan. Baiklah, selanjutnya makna denotasi. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya, lugas, dan menunjuk langsung pada acuan atau kalimat yang dimaksud. Secara kamus besar, makna denotasi adalah makna yang sesuai dengan hasil observasi dari penglihatan, pendengaran, perasaan, pengalaman, ataupun penciuman. Jadi, makna denotasi adalah makna yang terdiri dari beberapa kata yang mengandung arti sebenarnya, yang bersifat faktual, objektif, dan dapat dipastikan kebenarannya. Contoh kalimat atau makna denotasi. Misalnya, contoh makna denotasi misalnya, Dika merasakan lidahnya sakit saat makan kue ketika dia sedang sakit tifus. Maksud dari lidahnya pahit merupakan ia merasakan makanan tidak enak karena ia sedang sakit. Berdasarkan contoh yang sudah saya katakan, di sini sudah sangat jelas mengenai makna denotasi. Kenapa? Karena jika seseorang mengalami sakit tifus, apapun yang ia makan, semanis apapun yang ia makan, hasilnya akan tetap sama. Dia akan tetap merasakan lidahnya pahit karena tubuhnya dan keadaannya tidak stabil. Dan itu nyata adanya. Ketika kita mengonsumsi saat sakit, pasti lidah akan terasa pahit. Nah, selanjutnya yaitu antonim dan sinonim. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang sinonim. Sinonim ini sudah tidak asing untuk didengar. Kenapa?
karena kita sudah mempelajari sinonim ini pada saat kita SD, SMP, SMA sampai sekarang. Pasti sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Baiklah, saya akan mengulang kembali pengertian dari sinonim. Sinonim merupakan kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, misalnya tulisan ataupun pelafalan. Tetapi, kata-kata itu mempunyai arti yang mirip atau sama. Sinonim bisa dinamakan juga dengan persamaan kata atau pedanaan kata. Contoh beberapa kata yang memiliki sinonim atau persamaan kata antara lain yang pertama yaitu dahulu, awal. Yang kedua yaitu fana, sementara. Dan yang ketiga homogen, artinya sama. Nah, yang kedua yaitu antonim. Selanjutnya yaitu antonim atau lawan kata. Nah, ini juga tidak asing untuk didengar karena di mana ada sinonim pasti ada antonim. Antonim merupakan kata yang mempunyai arti saling berlawanan satu sama lain. Antonim bisa dinamakan juga dengan lawan kata. Contoh antonim antara lain yang pertama yaitu besar, lawannya kecil, lebar, lawannya sempit, panjang, lawannya pendek, dan lain sebagainya. Pasti Anda sudah tahu contoh-contoh kata yang dimaksud antonim. Nah, selanjutnya saya akan membahas homonim. Homonim merupakan suatu kata yang mempunyai arti yang berbeda tetapi lafal atau ejaannya sama. Apabila lafalnya sama, disebut homofon. Namun, apabila yang sama adalah ejaannya, maka disebut homograf. Contoh homonim yang pertama yaitu tahu. Tahu kadang diartikan sebagai makanan, kadang juga diartikan sebagai paham. Yang kedua yaitu bisa. Secara homofon, bisa itu berarti mampu, tapi secara homograf, bisa itu berarti racun. Nah, dia memiliki lafal dan ejaan yang sama, tetapi artinya berbeda. Dan contoh yang ketiga berarti bulan. Misalnya bulan. Nama yang berarti nama kalender atau satelit. Nah, di sini sudah sangat jelas makna atau arti dari homonim. Homonim ini sudah memberikan contoh yang sangat jelas. Kenapa? Karena dia memiliki arti yang berbeda, tetapi lafal atau ejaannya sama. Ini sudah sangat jelas menurut saya. Nah, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan kata umum dan kata khusus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kata umum dan kata khusus. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai kata umum dan kata khusus, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih itu kata. Pasti sudah tidak asing didengar ya, karena kata merupakan interaksi kita sehari-hari. Nah, saya akan mengulangi pengertian kata. Kata merupakan unit terkecil dari bahasa. Kata-kata dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu kata umum dan kata khusus. Nah, pertanyaannya di sini, apa sih kata umum dan kata khusus? Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Dan sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit, disebut dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus.
Meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, tetapi maknanya tetaplah sama dengan kata umum. Contoh penggunaan kata khusus dan kata umum. Yang pertama, ayah sedang menjenguk adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, contoh yang kedua yaitu ayah sedang menengok adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, yang ketiga, ayah sedang melirik adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Kalimat di atas memiliki kata umum yang berarti menjenguk dan kata khusus yang berarti menengok dan melirik. Pada kalimat pertama, kata umum masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat di atas. Sedangkan pada kalimat ketiga, kata khusus melirik tidaklah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata khusus yang sesuai adalah menengok pada kalimat kedua. Nah, itulah materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sebelum saya tutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.